Kaum ibu rumah tangga turun ke jalan menentang kenaikan harga BBM, tarif listrik, dan telepon. Satu lagi tersangka kasus bom Bali, Ali Imron, ditangkap di Kecamatan Anggana, Kutai, Kalimantan Timur. Selamat malam pemirsa, kita jumpa lagi melalui Seputar Indonesia untuk hari ini, Selasa 14 Januari 2003. Bersama saya, Ade Novit. Dan saya Devi Triana. Segera kita simak laporan pertama. Gelombang protes masyarakat menentang kenaikan harga BBM, tarif listrik, dan telepon terus bergulir. Kali ini kaum ibu rumah tangga ikut turun ke jalan menentang kebijakan pemerintah yang menaikkan harga ketiga komoditas penting tersebut secara serempak, sehingga memberatkan kaum ibu. Unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM, tarif listrik, dan telepon terus berlanjut. Namun unjuk rasa hari Selasa dilakukan ribuan ibu rumah tangga, salah satunya oleh mereka yang tergabung dalam Forum Solidaritas Muslimah Peduli Rakyat Kecil. Mereka datang dari berbagai daerah di Jakarta, Tangerang, dan Depok. Sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, para ibu rumah tangga ini sudah berbaris di depan Tugu Monas, kemudian berjalan ke kantor Menko Kesra. Sampai di sana mereka berorasi sekitar 15 menit. 3 orang perwakilan pengunjuk rasa diterima salah satu humas Menko Kesra yang berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka. Aksi berlanjut hingga ke depan Istana Merdeka. Udara panas dan kelelahan mengakibatkan beberapa pengunjuk rasa jatuh pingsan. Sekitar pukul 12 siang mereka membubarkan diri dengan tertib. Sementara para ibu yang tergabung dalam Suara Hati Ibu Peduli berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia mulai sekitar pukul 11.30. Aksi yang berlangsung kurang lebih 2 jam diikuti sekitar 100 ibu rumah tangga dan remaja putri dari berbagai daerah di Jabotabek seperti Kerawang, Bekasi, Klender, dan Pondok Labu. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM, tarif listrik, dan telepon. Dari ibu-ibu rumah tangga, dari hati nurani kami sendiri untuk berinisiatif memohon kepada Ibu Mega, semoga Ibu Mega tersentuh hatinya dengan keadaan kondisi seperti sekarang ini. Terima kasih Ibu Mega. Assalamualaikum. Selain berorasi, mereka juga menyebarkan selebaran berisi ajakan untuk meletakkan telepon tidak pada tempatnya pada tanggal 17 Januari mulai pukul 10 sampai 11 sehingga layanan telepon terganggu. Sementara itu, para mahasiswa kembali turun ke jalan. Sekitar pukul 2 siang, beberapa kelompok mahasiswa antara lain dari Universitas Bung Karno, UPN, Jayabaya, dan Gunadarma berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Mereka juga menuntut pemerintah meninjau kembali kebijakan menaikkan harga BBM, TDL, dan telepon. Beberapa mahasiswa sempat berusaha membakar ban, namun aksi tersebut bisa dicegah aparat keamanan yang berjumlah 2 kompi. Tim Liputan RCTI melaporkan. Kalangan buruh di Jawa Timur juga turun ke jalan. Hampir 3.000 buruh pagi tadi mendatangi gedung DPRD dan melontarkan 3 tuntutan rakyat atau tritura. Ini saudara kita semua ingin ketemu. Dengan segala hormat. Hari Selasa pukul 9 waktu Indonesia Barat, ribuan buruh mengalir ke gedung DPRD Jawa Timur. Mereka pengunjuk rasa ini adalah anggota dari 50 elemen buruh di bawah Konfederasi SPSI dari 326 perusahaan di berbagai daerah di Jawa Timur. Sedikit berbeda dengan tuntutan mahasiswa, para buruh melontarkan tritura, yakni penurunan tarif listrik, telepon, dan harga BBM. Namun para buruh sama sekali tidak menyinggung tuntutan mundur terhadap Presiden Megawati. Dalam orasinya, Ketua SPSI Jawa Timur, Rudi Prayitno, mengecam sikap pemerintah menaikkan tarif ketiga komponen tersebut yang membuat kehidupan para buruh makin parah. SPSI menuntut penurunan harga atau pemerintah akan menghadapi aksi buruh yang lebih besar. Sejumlah anggota DPRD Jawa Timur akhirnya memenuhi tuntutan para buruh dengan menandatangani surat yang akan diteruskan ke Presiden dan DPR. Unjuk rasa buruh anggota SPSI juga dilakukan di Sidoarjo. Namun tuntutan mereka berbeda, yakni penolakan terhadap upah minimum regional.
Turunnya para buruh ke jalan menandai makin banyaknya elemen masyarakat yang beraksi menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, tarif listrik, dan telepon. Iwan Manaf dan Willianto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah sampai saat ini masih membahas kemungkinan untuk menunda kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan telepon. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan di Jakarta siang tadi pembahasan mengenai kemungkinan penundaan tersebut dengan menteri-menteri koordinator masih terus berlangsung. Purnomo mengatakan keputusan untuk menunda kenaikan tersebut adalah suatu keputusan politik yang harus diselesaikan dengan organ-organ pemerintah. Namun Purnomo tidak dapat menjawab kenaikan komponen apa yang menjadi prioritas untuk ditunda. Saya belum bisa katakan sejauh ini apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ya. Karena kalau menanyakan ke kami dari Departemen Teknis ya. Jadi yang terbaik adalah kita menunggu sampai ada pembahasan antara pemerintah dengan DPR ya. DPR Rabu besok mengundang pemerintah yang diwakili Menteri Perekonomian, Menko Kesra, dan Menko Polkam untuk membahas kenaikan harga BBM, tarif listrik, dan telepon. Ketua DPR Akbar Tanjung menegaskan hal tersebut usai rapat pimpinan Dewan beserta fraksi dan komisi di DPR hari ini. Akbar mengatakan pertemuan dengan pemerintah Rabu besok bertujuan mencari solusi mengatasi tekanan penolakan masyarakat atas kenaikan harga BBM. Namun Akbar menegaskan pertemuan besok bukan untuk mencari kesalahan pemerintah atas kebijakan yang dibuatnya karena kebijakan mengenai pengurangan subsidi melalui kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan telepon telah disetujui DPR dan MPR melalui program pembangunan nasional atau Propernas. Dalam rapat dengan pimpinan DPR hari ini tidak diputuskan mengenai usulan-usulan menunda atau membatalkan kenaikan harga-harga. Namun Akbar mengatakan bila terjadi penundaan atau pembatalan kenaikan harga, maka akan berdampak pada perbaikan APBN 2003. Sementara itu, Wakil Presiden Hamzahas menegaskan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR menjadi prioritas pemerintah. Kehadiran Menko Kesra dan Menko Polkam sudah dikonfirmasi, namun kehadiran Menko Perekonomian masih belum dapat dikonfirmasikan. Rapat konsultasi pimpinan DPR dengan 3 menteri koordinator untuk membahas sejumlah kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga BBM, divestasi Indosat, dan release and discharge akan digelar Rabu esok. Muncul spekulasi ketika Menko tidak akan hadir dalam rapat ini. Pasalnya, menurut Menteri Informasi dan Komunikasi Syamsul Ma'arif dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Senin kemarin, pemerintah memutuskan untuk menolak hadir karena panggilan DPR belum sesuai tata tertib DPR. Namun kepastian bahwa pemerintah akan bertemu dengan DPR ditegaskan oleh Wakil Presiden Hamzahas dalam pertemuannya dengan ICMI hari Selasa. Menurut Ketua ICMI, Adi Sasono, Wakil Presiden menegaskan rapat konsultasi dengan DPR harus menjadi prioritas. Wakil Presiden mengharapkan dialog dengan DPR yang direncanakan besok itu bisa diselenggarakan sehingga para Menko dan Menteri terkait bisa menjelaskan pada wakil rakyat. Sekarang pemerintah itu melaksanakan keputusan dari rakyat. Jadi manakala ada desakan dan lembaga perwakilan rakyat merasa harus ditinjau, maka pemerintah harus melaksanakan peninjauan. Tidak boleh ada harga mati. Kemungkinan absennya pemerintah dalam Rapim DPR Rabu esok dikhawatirkan akan memicu ketegangan baru dengan DPR. Pikiran juga teman-teman di DPR bahwa penolakan itu juga bisa nanti dikaitkan dengan contempt of parliament. Karena pada dasarnya di DPR itu sidang paripurna itu paling tinggi ininya ya, dan kemarin sudah diputuskan, diketok palu oleh pimpinan. Namun menurut keterangan yang dihimpun RCTI, Menko Kesra Yusuf Kala dipastikan akan hadir dalam rapat konsultasi hari Rabu esok. Sementara Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ini masih berada di Aceh kemungkinan besar juga akan hadir. Sedangkan Menko Perekonomian Dorojatun Kuncoro Yakti sampai saat ini belum dapat dikonfirmasikan kehadirannya. Katarina Davi dan Gunawan melaporkan. Seputar Indonesia segera kembali dengan laporan lain. Di antaranya bantahan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengenai desakan terhadap pemerintah menunda kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan telepon.
Sekitar pukul 16.30 Senin kemarin, Ali Imron, salah satu tersangka kasus bom Bali, ditangkap pihak kepolisian di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur. Ketua Tim Investigasi Kasus Bom Bali Irjen Polisi Imade Mangkupastika mengatakan Ali Imron ditangkap bersama dengan Mubarok alias Utomo Pamungkas yang merupakan bendahara atas rencana peledakan bom di Bali. Polisi juga menangkap 12 tersangka lainnya yang tidak terkait langsung dengan kasus bom Bali. Diperkirakan ke-12 tersangka ini membantu Ali Imron dan Mubarok melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan sementara, Ali Imron mengaku mengendarai mobil L300 yang membawa bahan peledak menuju Sariklap. Hingga kini, ke-14 tersangka masih ditahan di Balikpapan. Polisi masih terus menyelidiki kemungkinan adanya senjata dan amunisi yang masih dimiliki Imron. Karena senjata dan amunisi yang ditemukan di hutan Dadapan Lamongan, Jawa Timur adalah milik Ali Imron. Ali Imron itu sudah kita buntuti selama lebih kurang 2 minggu ya. Dan dia memang ternyata sudah berada di Pulau Berukang namanya ya, di lepas pantai Samarinda, Kalimantan Timur. Tim kita mulai bergerak dari Balikpapan, kemudian Samarinda, terus ke pulau itu. Dia ditangkap kemarin sore jam 16.30 bersama dengan Mubarok. Untuk mengetahui lebih jelas penangkapan Ali Imron, segera kita hubungi Kadispen Polda Kalimantan Timur, Kombes Polisi Abdul Majid. Selamat malam Pak Abdul Majid. Ya, selamat malam. Ya, Pak Abdul Majid, apakah Anda bisa mengklarifikasi kembali soal tempat penangkapan? Karena menurut Imade Mangkupastika tadi disebut di Pulau Berukang di Kalimantan Timur. Sementara berdasarkan keterangan Anda itu di Kecamatan Anggana. Ya, betul sekali memang. Seperti dikatakan oleh Pak Irjen Imade Mangkupastika, bahwa di Pulau Mahakam itu, Sungai Mahakam itu ada delta. Di ujung delta itu namanya adalah Pulau Berukang. Di mana Pulau Berukang itu ada satu desa, Desa Sepatin, tempat penelitian total finalip untuk mengambil minyak. Nah, di situ di desa itu ada tambak udang. Ya. Jadi oleh karena itu si Ali Imron bersembunyi di sana. Jadi memang lokasi itu sama ya Pak ya? Betul, sama yang sekali. masih di Pulau Berukang juga berarti. Baik, sekarang kita ingin konfirmasi juga dengan 12 tersangka lainnya. Kenapa mereka ini ditangkap? Apa punya alasan yang mendasar Pak? Sementara kita curigai mereka itu adalah memiliki senjata api gitu ya. Senjata api. Jadi kita mengadakan penyidikan dari mana mereka dapatkan senjata api tersebut. Gitu. Masih sebatas senjata api Pak ya? Bukan. Senjata api. Oh, hanya sebatas itu penyidikan. Belum berkembang ke hal lain Pak Abdul Majid ya? Sementara kita masih tetap kembangkan penyidikan. Lalu Pak Abdul Majid, bagaimana dengan proses penyidikan terhadap Ali Imron dan Mubarok sampai dengan saat ini Pak? Memang penyidikan ini ditangani oleh tim investigasi dari Mabes bekerja sama dengan Satpol Air dan dari Polsek Anggana. Nah, jadi oleh karena itu kami belum dapat konfirmasi lebih jelas lagi. Hasil penyidikan itu yang jelas sudah tertangkap begitu intinya. Dan pengakuannya belum, yang pengakuan mengendarai L300 itu sudah memang diungkapkan sama Ali Imron Pak ya? Kira-kira mungkin dijelaskan di situ sudah dalam BAP itu ya. Oke kalau gitu. Baik, terima kasih Pak Abdul Majid. Ya, makasih Pak. Selamat malam. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan sore tadi mengklarifikasi berita yang menyebutkan fraksi PDIP DPR menginginkan pemerintah menunda kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik dan telepon. Wakil Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengungkapkan yang dimaksud fraksi PDIP ketika memberikan keterangan pers hari Senin bukan penundaan kenaikan harga BBM, tarif listrik dan telepon, melainkan tarif angkutan yang tidak dinaikkan. Dalam rapat pleno fraksi PDIP siang tadi diputuskan fraksi PDIP meminta pemerintah dapat meningkatkan subsidi bagi angkutan umum sehingga tarif angkutan tidak dinaikkan karena sangat memberatkan masyarakat. Pramono menambahkan hingga saat ini DPP PDIP tetap mendukung kebijakan yang diambil pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk menaikkan harga BBM, tarif listrik dan telepon. Ya, sampai saat ini fraksi mendukung kebijakan yang telah diambil karena bagaimanapun kebijakan ini diambil bersama-sama antara pemerintah dengan DPR. Sehingga fraksi PDI Perjuangan bukan fraksi yang bisa muter belok seenaknya. Sehingga untuk itu apa yang menjadi kesepakatan ini tentunya harus kita sikapi dan kita dukung.
Klarifikasi tentang sikap PDI Perjuangan ini bertolak belakang dengan pernyataan yang dikeluarkan Senin kemarin. Fraksi PDIP DPR mendesak pemerintah menunda keputusan kenaikan harga BBM, tarif listrik dan telepon karena menyengsarakan masyarakat. Sebetulnya yang paling memungkinkan untuk ditunda ya telepon mungkin ya, listrik juga. Jadi semuanya sebenarnya ada kemungkinan. Kalau BBM memang mungkin nggak ditunda ya, tetapi dicarikan sumber dana lain yang bisa meringankan beban daripada pemakai solar yang rakyat. Seputar Indonesia segera kembali dengan laporan lain. Di antaranya Pertamina melakukan operasi pasar minyak tanah sebagai kebijakan intervensi pasar minyak tanah langsung kepada konsumen rumah tangga. Pertamina melakukan operasi pasar minyak tanah sebagai kebijakan intervensi pasar minyak tanah langsung kepada konsumen rumah tangga. Pertamina menjual minyak tanah pada operasi pasar sesuai harga pangkalan Rp885 per liter. Pertamina melakukan operasi pasar minyak tanah Selasa siang di Kampung Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Langkah ini adalah lanjutan dari operasi pasar sejak 4 Januari lalu yang bertujuan meringankan beban masyarakat kurang mampu pengguna minyak tanah. Pada operasi pasar ini, Pertamina menjual minyak tanah per liter sesuai harga yang ditetapkan pemerintah di tingkat pangkalan, yaitu Rp885 per liter. Operasi pasar dilakukan karena selisih harga di tingkat pangkalan dengan di tingkat pengecer terlalu tinggi. Menurut keputusan Presiden nomor 90 tahun 2002, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak tanah untuk rumah tangga dan industri kecil seharga Rp700 per liter. Harga eceran tertinggi minyak tanah bersubsidi sebesar Rp890 per liter berdasarkan SK Mendagri bulan Januari 2003. Pertamina akan intensif mengawasi harga jual minyak tanah di tingkat agen dan menindak agen-agen yang melanggar ketetapan harga pemerintah. Stok minyak tanah khusus tidak ada masalah, karena stok nasional cukup bagus. Jadi kita siap untuk menanggulangi masalah ini. Mudah-mudahan agen-agen dan pangkalan akan bisa melihat bahwa mereka tidak bisa bermain sama gue gitu. Beberapa warga Kampung Rorotan mengaku harga minyak tanah dari pedagang eceran rata-rata mencapai Rp1.200 per liter. Masak itu, masak. Saya sih rumah tangga gitu, nggak dagang nggak. Tapi kalau sehari-hari susah nggak sih memang cari minyak tanah sekarang ini? Ya kalau di sini sih nggak susah sih. Ya. Harganya berapa? Rp1.200. Ya nggak susah sih, cuman harganya doang memang naik. Iya, biasanya kan kita kalau beli di agen tuh 17, karena sekarang naik jadi 21. Enggak, maksudnya 21.000 yang 20 liter ini gitu. Iya. Warga berharap Pertamina bisa melakukan operasi pasar minimal sebulan sekali. Niti Arianti dan Yadi melaporkan. Kepala Pelaksana Harian Bidang Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Polisi Didi Rohyadi mengatakan ada kemungkinan kasus dugaan suap Hakim Manulife dihentikan penyidikannya. Hal itu menyusul tidak ditemukannya bukti signifikan atas kasus tersebut untuk dibawa ke pengadilan. Dari bukti rekening ketiga tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, hingga kini belum ditemukan adanya aliran dana yang mengarah ke dugaan suap. Selain itu, Didi juga mengatakan pihak kepolisian masih terus mencari fakta-fakta baru yang dapat membawa kasus ini ke pengadilan. Hingga kini sudah 10 saksi diperiksa. Para saksi itu diantaranya berasal dari Departemen Kehakiman dan HAM, Dewan Kehormatan Hakim, pengacara, panitera, pengganti, serta keterangan para tersangka. Seputar Indonesia masih akan kembali dengan laporan lain mengenai gagalnya upaya pemerintah Indonesia menangani pemberantasan penebangan liar. Nilai kerugian negara akibat penebangan ilegal ini, pemerintah Indonesia dianggap gagal menangani pemberantasan penebangan liar. Dalam 3 tahun jumlah hutan rusak naik menjadi 2,4 juta hektar per tahun. Nilai kerugian negara akibat penebangan ilegal ini sebesar 30 triliun rupiah. Lebih dari 70% hutan primer atau hutan lindung di Indonesia telah rusak. Padahal Indonesia hanya memiliki 10% dari hutan tropis yang tersisa di dunia. Environmental Investigation Agency (EIA) dan LSM Lingkungan Telapak mengungkapkan sebagian besar kerusakan hutan adalah akibat penebangan ilegal. Lebih 70% kayu olahan di Indonesia berasal dari penebangan ilegal.
Ironisnya, penebangan ilegal ini terjadi di hutan-hutan yang dilindungi seperti Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Kayu-kayu hasil penebangan ilegal ini diselundupkan dengan kapal ke Asia dan Eropa. Saat ini sekitar 8 kapal pengangkut kayu ilegal diketahui keluar dari Tanjung Puting setiap minggunya. EIA dan Telapak menegaskan sebagian besar penebangan liar di Tanjung Puting dikuasai oleh salah seorang pejabat negara, sehingga sampai saat ini sulit diambil tindakan hukum terhadap pejabat tersebut. Maka mafia inilah yang sebetulnya mempengaruhi seluruh aspek yang ada di sana, termasuk aspek penegakan hukumnya dan sebagainya. Jadi mereka lah sebetulnya yang berada di balik masalah perusahaan-perusahaan yang terjadi. Departemen Kehutanan mengakui sulitnya memberantas penebangan liar di Tanjung Puting. Sebenarnya tindakan pemberantasan illegal logging bukan hanya tugas Departemen Kehutanan, melainkan juga melibatkan instansi lain seperti kepolisian dan TNI Angkatan Laut. Kantor-kantor kita, pos-pos kita yang di sana sudah hancur, dan ada beberapa petugas kita yang memang dipindahkan dari sana karena ada tekanan-tekanan, dan itu tidak ada dukungan dari instansi lain. Sumarto menambahkan Departemen Kehutanan akan menempuh pendekatan internasional untuk memberantas illegal logging, salah satunya melalui pertemuan CGI di Nusa Dua Bali minggu depan. Marcelina Ika dan Wayan Astapala melaporkan. Laporan mengenai masalah penebangan liar tadi mengakhiri jumpa kita malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.